Secara personal, tentu saja aku berusaha untuk menjadi tempat yang aman untuk perempuan lain ya, untuk bercerita, untuk tidak menghujat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KPA. Balik lagi bersama saya Catur di podcast Ngosrek, ngobrol asik bareng KPA. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah seru dibandingkan bintang tamu atau narasumber sebelumnya gitu kan. Dan karena pada podcast kita ya, kali ini kita tuh akan ngebahas terkait kekerasan dan perempuan dengan HIV. Wow, pasti teman-teman penasaran dong, kekerasan, apakah ada hubungannya kekerasan dengan perempuan-perempuan dengan HIV, ya? Langsung saja nanti kita berkenalan dengan beliau. Beliau ini salah satu AEO dari Grafik Bekasi dan teman-teman pasti sudah lihat ada di depan saya. Wow, cantik sekali. Terima kasih. Iya, Kak Fibrina. Oke, terima kasih banyak Sobat KPA. Aku adalah Fibrina Amiati Putri, akrab disapa Mpe, dan saat ini memang aktivitas aku sehari-hari itu sebagai Adverse Event Officer. Oke. Di Yayasan Graphics itu jadi divisi kami at IO itu memang secara fokus menangani dan mengedukasi terkait kekerasan terhadap perempuan. Kurang lebih itu, dan sepertinya relate nih dengan bahasan kita siang ini. Oke. Oke. Karena Grafik Bekasi juga memang bergerak di isu HIV ya, dan terfokus sama perempuan-perempuan yang ada hubungan dengan HIV tersebut, gitu ya. Oke, langsung saja aku punya beberapa pertanyaan nih ya. Tapi kita santai aja, nggak usah. Deg-degan Oh, sih. iya. Kayak gimana gitu ya, mungkin ini pengalaman pertama ya. Oke. Mudah-mudahan pengalaman yang ke-100 aku udah nggak deg-degan lagi ya. Aduh, Oke. ya ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama Kak, aku minta tolong dong ceritakan gambaran kekerasan yang terjadi pada perempuan yang menurut Kak Empe ya ketahui atau pernah ada kekerasan yang pernah Kak Empe tangani gitu. Oke, sebetulnya kan kalau misalnya secara definisi itu dari deklarasi PBB, kekerasan terhadap perempuan itu adalah segala tindakan terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan dan membahayakan bagi fisik, psikologis dan juga seksual. Di situ termasuk pengancaman, lalu ada perampasan hak dan kemerdekaan yang dilakukan di ruang publik ataupun secara pribadi. Itu definisi besaran terkait kekerasan terhadap perempuan. Dan bentuk-bentuk kekerasan yang biasa terjadi di perempuan itu ada 4 biasanya. Yang Oke. pertama adalah kekerasan fisik. Itu tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan penderitaan terhadap fisik pada perempuan. Pemukulan, dorong, jambak, cakar ya kan, Oke. itu menyakitkan kan ya. Betul. Jadi itu termasuk ke dalam kekerasan. Lalu yang kedua ada kekerasan emosional. Dan sepertinya kekerasan verbal itu masuk ke kekerasan emosional. Jadi ancaman, lalu kalimat-kalimat yang merendahkan atau sikap-sikap yang membuat perempuan merasa ketakutan. Bullying itu juga termasuk Bullying ya. juga termasuk ya, ada di situ. Lalu masuk ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah perempuan biasanya dipaksa atau diminta untuk melakukan aktivitas seksual tapi tidak ada persetujuan. Jadi perempuannya itu nggak mau sebenarnya, tapi dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual tertentu. Dan ada kekerasan dari sisi ekonomi. Itu termasuk penelantaran dalam rumah atau misalnya satu pihak merasa lebih berkuasa terhadap perempuan karena merasa dia yang memiliki uang dan sebagainya. Kurang lebih itu yang biasanya atau kekerasan yang biasa terjadi di Perempuan gitu ya. Ya, kalau ngomongin tadi ada 4 kekerasan gitu ya, itu juga mungkin tidak apa ya, terkadang yang tadi Kampe bilang kalau sebenarnya perempuan juga harusnya punya hak untuk membela gitu ya. Ketika memang mereka atau para perempuan ya, teman-teman perempuan yang lagi nonton khususnya, ketika memang merasa kita terancam atau kita merasakan kekerasan itu, punya hak juga untuk membela ya. Jangan semerta-merta karena perempuan itu harus nurut sama laki-laki, akhirnya dia cuma ya udah nurut-nurut aja gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat isu kekerasan itu kita nggak bisa, kita harus melihat dalam
besaran gitu ya. Oke. Kita nggak bisa memisahkan. Contohnya kekerasan fisik gitu. Biasanya kita berpikir, oh dia hanya mengalami kekerasan fisik, tapi ternyata setiap kekerasan yang terjadi itu mencederai emosional si perempuan, Oke. mencederai psikologi si perempuan. Jadi kekerasan itu sepertinya tidak berdiri sendiri gitu. Makanya kalau misalnya menangani kekerasan itu tidak cukup hanya dengan melaporkan dan sebagainya. Dan bicara tadi terkait hak, sebetulnya kan kita sebagai manusia itu apa ya, memang memiliki hak secara bebas gitu. Itu adalah bagian dari hak asasi kita sebagai manusia. Tapi sepertinya mungkin kita belum bisa merasakan manfaat dari hak asasi itu ketika tidak dikonversikan menjadi perlindungan hukum. Nah, Ya. itu sepertinya yang masih lemah. Jadi kadang kenapa pada akhirnya perempuan itu memilih untuk diam, ya karena mungkin dia merasa bahwa dia tidak didengar gitu, atau ketika melapor pun banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi walaupun sudah ada pasal yang bisa melindungi perempuan dari kekerasan. Oke, berarti peranan masyarakat juga penting, terus peranan pemerintah juga penting Oh, untuk iya. menanggulangi kekerasan ini ya, untuk menepis atau apa ya, stop tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ya, itu betul banget. Ya, itulah pentingnya atau aku ngajak ngobrol Kampe gitu kan bersama KPA Kabupaten Bekasi yang nantinya mungkin bisa membantu beberapa perempuan-perempuan yang ternyata mereka awalnya tidak tahu nih bentuk kekerasan itu apa aja gitu ya. Ternyata ada 4 tadi gitu. Setelah mendengarkan podcast ini dan ngobrol-ngobrol aku sama Kampe, akhirnya mereka tahu, oh ternyata aku korban kekerasan ya. Atau Terus setidaknya mengalami kekerasan. kayak gitu. Teman-teman baru satu pertanyaan Menggemaskan aja nih. nggak? Bukan lagi. Menggemaskan banget ya. Iya. Ya, karena aku juga mikir ya, aku sebagai laki-laki, aku juga punya saudara perempuan, terus ada ibu aku juga perempuan gitu kan. Ketika nanti aku tahu bahwa saudara aku mengalami kekerasan ya, berarti aku juga tahu apa yang harus aku lakukan. Iya, yang terpenting adalah kita juga harus memastikan bahwa support system itu berjalan gitu ya. Kita juga harus membangun support system. Tadi kan di awal aku sudah bilang bahwa kekerasan itu bisa terjadi di ruang publik atau di pribadi. Kalau di ruang publik mungkin kita bisa langsung membantu ketika terjadi kekerasan. Tapi kalau misalnya terjadi di ruang-ruang personal, itu sepertinya kita masih kurang begitu aware gitu untuk bisa memediasi atau setidaknya membantu penyelesaian masalah kekerasan yang dialami gitu. Jadi apa ya? Memang kalau dibilang kompleks, ini cukup kompleks. Kalau misalnya bicara kekerasan itu kan informasinya itu udah banyak, Yes. ya kan? Tinggal klik Google ya kan, Ya. terus cari definisi kekerasan, bla 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 dan segala macam. Tapi selain informasi itu, kita juga harus punya willingness, kita juga harus punya dorongan untuk bisa membantu setidaknya minimal melerai lah ketika memang terjadi kekerasan. Nah itu sepertinya yang masih belum banyak terbangun gitu di kondisi kita saat ini. Oke, setuju aku. Nah, tadi kan ada kekerasan seksual. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan aku selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian nih, Kampe sebagai AEO ya, bagaimana kasus perempuan dengan HIV yang ada di Kabupaten Bekasi ini? Karena kan Kampe juga menangani atau ya membantu teman-teman yang mendapatkan kasus kekerasan dan salah satunya mungkin perempuan dengan HIV ini. Boleh Ya, diceritakan? Oke. Secara organisasi Yayasan Graphics itu memang mengintervensi atau menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV di populasi kunci perempuan pekerja seks. Yang notabene isinya perempuan semua ya. Kalau misalnya bicara tadi seksual ya kan, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, terus relate-nya di mana sih dengan HIV gitu? Sepertinya opini masyarakat itu kan masih terbangun bahwa perempuan itu adalah second layer people ya kan, layer kedua dari society gitu. Otomatis ketika menjadi layer kedua, dia agak sulit untuk punya daya tawar. Dan bicara khususnya di pekerja seks itu ada isu transaksional misalnya di situ. Jadi si pekerja seks ini posisi tawarnya tuh rendah. Bahkan ketika menawarkan untuk menggunakan pengaman, even itu untuk membuat dirinya secure, itu juga agak sulit untuk dilakukan gitu. Makanya
penularan HIV itu masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Berbeda dengan nafsa misalnya. Kalau nafsa itu kan sudah selesai dengan jarum suntik steril ya, karena kan dia nggak perlu ngemis-ngemis untuk pakai jarum suntik doang itu. Yang penting dia bisa pakai, ya dia bisa terlindungi dari HIV. Berbeda dengan teman-teman di pekerja seks gitu. Dan memang pada dasarnya ini juga menarik kalau menurut aku ya. Pada dasarnya perempuan itu kan agreeable. Dia itu cenderung cenderung menyetujui gitu, cenderung menyetujui, dan memang secara naluri itu perempuan itu penyayang, terus memang dianugerahi sebagai pemelihara ya kan, dan itu agak sulit ketika perempuan itu menetapkan batasan. Setting boundaries untuk perempuan itu sulit, dan kehebatan perempuan yang juga pada akhirnya menjadi kelemahan adalah perempuan itu seringkali bersedia untuk menanggung konsekuensi dari sesuatu yang sebenarnya dia nggak lakukan gitu. Contohnya HIV misalnya. Saat ini kan di Kabupaten Bekasi juga sudah mulai berjalan dengan masif ya, bahwa ibu hamil itu harus tes HIV. Dan ketika si ibu ini yang notabene dia adalah perempuan terkonfirmasi positif, sementara dia nggak tahu nih dia tertular dari mana gitu misalnya ya. Jadi dia agak takut untuk menyampaikan hal itu kepada pasangannya karena dia sudah merasa bahwa gue ini adalah carrier, gue ini yang membawa nih, walaupun mungkin sebenarnya dia tertular dari pasangannya. Dan ketika hal tersebut tidak bisa disikapi bersama dalam programatik, mungkin Kak Catur udah paham bahwa ada notifikasi pasangan, upaya kita untuk memutus mata rantai itu. Jadi kalau misalnya itu tidak betul-betul di apa ya, aku agak bingung nih menyebutnya. Kalau misalnya itu tidak di handle dengan baik, itu justru memunculkan celah-celah terjadinya kekerasan. Dan perempuan itu kan nggak mau biasanya menghindari perceraian ya. Aduh, kalau misalnya dia ninggalin gue gimana gitu, apalagi kalau misalnya dia sudah terkonfirmasi HIV, itu juga saya rasa itu agak sih merugikan posisi perempuan gitu. Walaupun dia belum tentu juga sebagai carrier, bisa jadi dia tertular dari pasangan. Betul. Ya, kalau ngomongin notifikasi pasangan gitu ya, kan aku juga punya beberapa teman yang memang pekerjaannya melakukan notifikasi pasangan gitu ya. Nah, ada jadi agak sedikit mellow sih ya kalau ngomongin terkait kekerasan, apalagi perempuan dengan HIV gitu. Ada seorang istri gitu ya, dia tidak tahu apa-apa di rumah, tiba-tiba karena dia hamil terus dites HIV, dia ketahuan status HIV-nya, tapi dia tidak berani membuka status HIV-nya sama siapapun. Nah, karena waktu itu ada si suaminya itu merasa punya gejala gitu ya, akhirnya dia memberanikan diri untuk tes, dan akhirnya si suaminya ketahuan hasilnya positif. Dia juga awalnya tidak berani menceritakan sama istrinya, tapi karena dia sayang merasa bersalah, akhirnya dia mencoba untuk bercerita sama istrinya, dan istrinya pun menceritakan bahwa sebenarnya istri sudah tahu sebelum dia memberitahu itu. Nah, itu kayak tadi kamu kalau perempuan tuh kadang takut gitu kan. Iya, karena memang ya itu tadi gitu, dia cenderung cenderung harus selalu siap sedia menanggung apapun konsekuensinya, walaupun bukan dia nih si pelakunya gitu misalnya ya. Kayak tadi kan Catur bilang bahwa dia ibu rumah tangga biasa, dia stay at home, dia hanya mengurus anak-anak, tapi kok tiba-tiba dia terkonfirmasi HIV gitu. Ini dari mana gitu kan. Cuma memang kalau misalnya kita selalu menarik ke belakang, ya akan sulit gitu, karena kan biar bagaimanapun kehidupan perempuan ini juga harus terus berjalan. Nah, disitulah support kita itu dibutuhkan gitu. Semoga bisa menguatkan dia untuk tetap melanjutkan hidup. Ya, itulah mungkin pentingnya ada AEO juga ya, ketika nanti nih teman-teman khususnya perempuan, jika teman-teman mendapatkan kekerasan, jangan takut-takut untuk menghubungi Kampe, karena beliau ini orang yang luar biasa. Pastinya beliau akan membantu ketika teman-teman membutuhkan Kampe untuk terkait mengalami kekerasan, apalagi sampai kasus HIV tersebut gitu ya. Boleh. Luar biasa Kampe. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Kenapa perempuan dengan HIV sangat rentan mengalami kekerasan? Sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Kampe ya. Dibahas ya. Jadi
ya itu tadi sih sebenarnya, makanya tadi aku bilang, ketika kita bicara isu kekerasan, lalu HIV, kita nggak bisa hanya melihat di permukaannya aja. Ya, Karena pasti banyak isu-isu di bawahnya yang menyangga dua isu besar tadi gitu. Makanya kalau misalnya kita hanya menganggap oh ya udah deh kalau HIV satu-satunya jalan ya lo harus terapi misalnya. That's right gitu, itu betul gitu. Tapi kan itu hanya dari sisi medisnya saja. Sementara kan untuk kesehatan holistik itu manusia ada kesehatan jiwa, lalu ada kesehatan fisik ya kan. Jadi itu kita harus betul-betul bisa memberikan atau setidaknya mensupport kesehatan mereka secara holistik. Tidak hanya obat saja. Dari sisi medis ya betul. Tapi kan untuk mendorong dia sampai mau terapi itu kan tahapannya juga panjang. Nah, itu ya, yang ya. harus kita pikirkan gitu. Bicara tadi kekerasan ya saya pikir ya itu tadi karena dia merasa dia sudah apa ya, sebetulnya sih perempuan itu enggak underestimate, cuma karena ya itu tadi karena masyarakat menganggap udah deh perempuan tuh diam aja lah gitu, Ya, perempuan tuh terima aja lah nurut aja nurut gitu ya. aja lah gitu kan, dan sayangnya itu adalah didikan turun temurun mungkin Ya, dari ya, keluarga ya. kita, udahlah nurut aja, jangan kayak gitu, jangan ngelawan ya kan. Ya jadi dia terpaksa untuk diam gitu. Dan ketika dia melakukan konfrontasi, laki-laki juga nggak mau dong kalah gitu. Akhirnya muncullah kekerasan di situ. Jadi kalau misalnya bicara kekerasan itu bukan untuk menunjukkan kekuatan, justru kekerasan itu terjadi untuk menutupi kelemahan. Oke. Nah kita harus cari tahu kelemahannya itu di mana gitu. Dan apa yang bisa dilakukan menyikapi hal-hal seperti itu. Ya, tadi aku agak tertarik yang perempuan itu harus nurut aja, manut aja sama laki-laki. Sebenarnya itu hal yang baik ya, ketika perempuan itu bisa menuruti apa keinginan dari pasangan, apalagi suami gitu ya. Tapi balik lagi nih, para suami, para laki-laki, ketika perempuan harus menurut sama laki-laki, harusnya laki-laki juga memahami kebutuhan perempuan juga Betul, gitu kan. betul, Ketika perempuan tidak bisa menuruti ya berarti ada alasan tertentu gitu. Tidak betul. bisa semerta-merta nih suami atau laki-laki itu memaksakan kehendaknya sendiri gitu. Jadi harus ada komunikasi terlebih dahulu Iya, sama pasangan gitu sampai akhirnya tidak adalah angka kekerasan gitu. Kalau misalnya si suami merasa apalagi gini ya, suami yang memang di luaran nakal gitu ya. oh Itu juga nakal banget. harus bisa ngertiin pasangannya juga di rumah Iya, gitu kan. Lu di luar misalnya main enak aja gitu, kemana aja gitu, tapi istrinya tidak tahu dan lu memaksa istri kamu untuk melakukan aktivitas aktivitas seks contohnya misalnya. Kalau misalnya dia merasa berisiko kan tidak ada salahnya misalnya ngajak pasangannya untuk tes rutin atau dianya juga tes dulu gitu kan sampai akhirnya tidak ada angka kasus pada pasangannya kayak gitu ya. iya. Eh, ya menarik sih ya Kak Catur. Eh, Kalau misalnya memang gini, kalau HIV itu kan stigma di sekitar HIV aja itu masih sangat kuat ya. Oke. Jadi saya pikir gimana kita bisa terima kondisi diri kita dengan HIV kalau di sekitar kita juga nggak terima gitu. Oke. Saya rasa kalau misalnya di luar sana menganggap HIV dan tidak ada stigma di sekitar HIV, siapapun yang terkonfirmasi positif, saya rasa akan lebih mudah untuk menerima kondisinya dia saat itu gitu. Dan kalau ya saat ini memang masih begitu kondisinya gitu kan. Jadi teman kasar-kasarnya gini, boro-boro dia mau tes voluntary secara rutin Ya. gitu. Sementara dia udah tahu nih kalau misalnya gue terkonfirmasi positif, apa yang akan terjadi sama gue, apa yang akan orang bilang tentang gue ya kan? Dan segala macam dan segala macam. Jadi dia udah takut duluan untuk melakukan hal itu. Berarti peranan masyarakat juga penting ya, gitu. Maksudnya masyarakat juga harus tahu dulu nih informasi tentang HIV/AIDS ketika ada atau sahabatnya, saudaranya sudah terkonfirmasi HIV. Jadi bukan menjadi suatu hal ketakutan Iya, orang iya tersebut. betul. Jadi kan kadang cara kita menyampaikan informasi itu kan juga
sering memicu kekhawatiran Ya. ya, walaupun sebetulnya mungkin informasi itu betul Betul. gitu. Jadi cara kita memberikan informasi terkait HIV itu juga sudah harus bisa difikirkan baik-baik agar tidak menimbulkan stigma di masyarakat kita gitu. Jadi ya kayak gitulah Ya, kondisinya. kayak gitu. Iya, pas banget karena kita kan lagi di Ngosrek ngobrol asik bareng KPA gitu kan. Pas banget ngomongin terkait informasi untuk masyarakat. Jadi untuk KPA gitu kan, karena kita sekarang ada di rumah KPA gitu ya. Pastinya KPA juga tidak tutup mata gitu kan, tidak tutup telinga gitu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HIV ini bisa disebarkan untuk masyarakat gitu ya. Iya. Khususnya KPA Kabupaten Bekasi ini. Nah, selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Kak Empe atau Kak Fibrina sebagai AEO untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dengan HIV? Iya. eh Secara personal, tentu saja aku berusaha untuk menjadi tempat yang aman untuk perempuan lain ya. Untuk bercerita, untuk tidak menghujat ya. Dan mengurangi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa memicu perempuan memendam perasaannya. Oke. Contohnya apa? Baper. Oke. Jadi kalau misalnya orang cerita itu biasanya kita secara nggak sadar bilang, ah baper lo, ah lebay lo misalnya gitu. Mungkin itu kecil gitu, tapi efeknya itu justru membuat si perempuan ini pada akhirnya, ah udahlah, daripada menerima reaksi yang seperti itu lebih baik gue diem aja. Ya, Gitu. menutup diri Menutup gitu diri kan. dan pada akhirnya dia merasa kalau apapun yang gue lakukan itu mereka nggak percaya sama Betul, gue betul, gitu. betul. Itu secara personal ya. Kita harus tentu saja individu-individu ini yang memang peduli itu harus bisa menjadi tempat yang aman untuk perempuan yang lain. Lalu kalau dari sisi programatik, ada metode yang bisa dilakukan ketika kita mendampingi kasus-kasus kekerasan. Itu adalah metode pendampingan psikologis awal. Biasanya dikenal dengan metode LIVES. LIVES itu L, I, V, E, dan S. LIVES. L-nya tuh apa sih? L-nya itu Apa? listen. Listen, kita harus mendengar. Untuk bisa mendapatkan informasi itu, kita harus bersedia untuk mendengar. Mungkin orang akan berpikir, ah denger doang gitu. Tapi ternyata pada prakteknya mendengar itu cukup sulit dilakukan gitu. Karena mendengar bukan hanya membuka telinga aja terus mendengarkan orang bicara, tapi kita bisa mengkombinasikan seluruh panca indera kita, perasaan kita dan pikiran kita ketika kita mendengarkan orang lain untuk bercerita. Dari mendengar itu kita bisa membaca situasi. Kita bisa menganalisa. Kita bisa tahu sisi emosional dari seseorang. Apa sih yang lagi dia tutupin atau apa sih yang lagi dia coba alihkan. Itu yang pertama, itu adalah L, listen, mendengar. Lalu ada I, ada I. I itu inquiry. Inquiry itu artinya melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan. Jadi dalam penanganan kekerasan ketika kita sudah mendengar, kita bisa melakukan investigasi. Caranya gimana? Melalui keterampilan bertanya. Oke. Ya, jadi kita bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa membantu kita juga sebagai pendamping untuk mengetahui kondisi dia yang sebenarnya. Menggali gitu ya. Menggali dan memetakan Betul. apa yang terjadi segala macam. Dan dengan bertanya itu kita bisa membantu si klien ini untuk menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya dia. Gitu. Kadang kita merasa bahwa sebagai pendamping itu kita harus jadi orang yang serba tahu. Nggak juga gitu. Kadang klien itu sebenarnya tahu apa yang dia mau. Klien itu tahu apa yang ingin dia lakukan. Kita hanya perlu men-trigger itu supaya keluar dari diri klien. Sehingga itu menjadi keputusannya dia sendiri, bukan Oke. keputusan orang lain. Itu tadi apa? I ya? I. Oke, selanjutnya adalah V. V adalah validate. Ini penting banget. Oke. Ini yang kadang kita lupa nih. Kita lupa untuk memvalidasi cerita orang lain. Kita suka lupa memvalidasi perasaan orang lain. Apa ya? Kadang-kadang ya itu tadi baper, lebay kayak gitu. Di pertemanan itu kata-kata yang cukup akrab di telinga kita ya. Tapi secara tidak sadar kita tuh tidak memvalidasi perasaannya dia gitu. Malah justru secara tidak sadar kita adalah pelaku kekerasan, kita adalah pelaku violence gitu, gaslighter. Kak Catur pernah dengar gaslighter?
Apa tuh? Gaslighter itu adalah orang yang seringkali mengemukakan atau bersikap yang membuat orang lain tidak yakin dengan kenyataan yang dia rasakan. Oke. Tidak yakin dengan perasaannya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya terus-menerus itu dilakukan, kita nggak membantu dia gitu. Karena setiap orang itu butuh validasi. Ya. Setiap orang itu butuh dipercaya. Nah, itu yang kadang kita suka lupa tuh sebagai pendamping atau sebagai apapun itulah ya. Kadang kita saking pengennya memotivasi, aduh gue tuh takut banget deh. Kita suka, udah jangan takut. Ya gimana orang dia takut gitu kan. Ya kita harus validasi dulu. Oke, takutnya kenapa? Ya. Apa yang bisa dilakukan dan segala macam. Itu penting banget, validate ya. Jadi jangan lupa untuk memvalidasi perasaan orang lain. Karena perasaan orang lain itu nyata tuh buat dia gitu. Walaupun buat kita yang di luar lingkaran kayaknya nggak gitu deh gitu. Iya, Tapi benar, itu kan benar, nyata benar. untuk dia. Lalu V dan yang E itu ada enhance safety. Enhance safety itu artinya memastikan keselamatan. Bukan hanya keselamatan si korban, tapi juga keselamatan si pendamping. Ya. Kadang kita tuh saking pengennya jadi defender, saking pengennya ngebela gitu, kita lupa untuk mensecure diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak nyaman, tidak aman, dan membuat si klien ini justru tidak selesai masalahnya. Jadi kita juga harus memastikan keselamatan si klien, dapat memberikan perlindungan dan segala macam. Lalu yang terakhir itu adalah support. Support itu tidak hanya dalam rangka memotivasi, tapi support itu bisa jadi kita melingkan si klien kepada layanan-layanan yang memang dia butuhkan pada saat itu. Ke psikolog kah, ke layanan hukum kah, Betul. tergantung dari kebutuhannya dia. Lalu ada juga, makanya kenapa banyak sekali perempuan yang sebetulnya dia sudah melaporkan tapi akhirnya dia cabut laporan. Karena mungkin arahnya dia bukan ke situ gitu. Dia hanya ingin didengarkan misal. Ya. Atau dia hanya ingin punya teman bicara. Dan sebenarnya metode Lives ini itu bisa dilakukan di semua aspek, bukan hanya di kekerasan aja. Listen, lalu inquiry, validate, dan enhance safety dan support itu sebetulnya adalah teknik komunikasi yang bisa kita lakukan ketika kita mendampingi isu apapun. Betul. Ya, tadi aku ada kata-kata yang akhirnya bahwa sebenarnya kekerasan itu tidak harus dibawa ke ranah hukum gitu ya. Jadi yang kayak tadi tuh ketika sudah dilaporkan akhirnya dia dicabut karena memang sebenarnya semua kekerasan atau semua bentuk kekerasan apapun tidak melulu harus dibawa ke ranah hukum gitu, bisa dengan cara pendampingan yang akhirnya bisa kita kasih solusi. Nah kayak tadi mendengarkan dulu kebutuhan dia seperti apa gitu ya kan. Iya, tapi jangan lupa juga kita juga harus bisa menetapkan batasan. Betul. Karena kekerasan itu tidak selalu mulai dengan yang besar. Ya. Awalnya kecil-kecil dulu nih gitu kan, kecil-kecil dulu, lama-lama ketika itu tidak dihandle itu akan menjadi besar. Dan biasanya kita akan cenderung melaporkan ketika kejadian itu sudah sangat membahayakan misalnya. Ya selain ya intinya kita harus mau untuk mengedukasi. Dan pelaku kekerasan itu tidak hanya laki-laki. Ya. Sekarang itu perempuan dan perempuan itu juga melakukan kekerasan. Betul nggak ya kan? Jadi para perempuan di luar sana, aku juga termasuk, kita harus bisa memanage rasa berkompetisi kita supaya kita tidak menjadi pelaku kekerasan untuk perempuan yang lain. Ya kan? Nggak bullying, nggak saling merendahkan. Kita harus bisa menjadi support system gitu. Jadi apa jadinya kalau misalnya segala sesuatunya itu akhirnya lapor, tapi sementara respon hukumnya masih timpang misalnya dan segala macam. Jadi kita memang harus melihat segala sesuatunya dan memperbaiki segala sesuatunya dari berbagai sisi. Sip. Teman-teman, ya kan aku bilang tadi, kalau ngobrol sama beliau tuh sebenarnya greget pengen banyak banget yang ingin dipertanyakan, tapi karena waktunya juga udah mepet gitu ya. Sebenarnya aku pengen banget ngobrol banyak sama Kampe gitu ya, dan banyak mungkin teman-teman di luaran juga penasaran gitu ya, pengen banyak tanya-tanya, dapat informasi yang lebih dari Kampe gitu ya. Ya siapa tahu aja nanti kita bisa di episode selanjutnya ya kan kita datengin Kampe lagi gitu ya. Jadi teman-teman ataupun nanti misalnya ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, bisa nanti ya buka di YouTube kita, channel YouTube kita di KPA K Bekasi ya. Di situ bisa
subscribe. Nah, bisa komen-komen di situ dan bisa tanya kontaknya Kampe, atau mungkin Kampe juga bisa ngasih kontaknya di sini gitu ketika nanti teman-teman mendapatkan kasus kekerasan atau pengen curhat terkait, oke, gua HIV positif tapi gue bingung nih. Gitu. Boleh nggak sih Kampe mau share kontak personnya atau Boleh, bisa hubungi KPA Kabupaten Oke. aja atau ke Yayasan Graphics. Eh, kita bisa ngobrol, kita bisa saling support, dan kita bisa membentuk circle yang baik untuk perempuan. Teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk menceritakan apapun yang teman-teman alami ya, khususnya perempuan gitu. Nah, satu lagi Kampe, apa harapan Kampe nih ya untuk semua pihak, untuk pemerintah, masyarakat dalam upaya untuk mengurangi dan menanggulangi, mengeliminasi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dengan HIV? Eh, aku berharap kita semua, pemerintah juga sudah mulai berpikir mengerjakan ini untuk gue, Ya. untuk saya. Biasanya ketika kita berstatement mengerjakan ini untuk saya, kita melihatnya dari egoistic way gitu, dari ego. Padahal enggak. Ketika kita mengerjakan ini untuk kita, di situ ada anak-anak kita, di situ ada orang-orang yang kita sayang, di situ ada keluarga kita. Di generasi yang akan datang itu akan banyak orang yang menjadi keturunan kita. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mulai bekerja dari saat ini, kita bisa memprovide atau menyediakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita nanti, untuk generasi kita yang akan datang. Dan pekalah terhadap hal-hal yang kecil gitu. Lihatlah di sekitar gitu. Kalau misal memang bisa bantu ya bantu gitu. Jadi semoga kita bisa menyelesaikan ini semua dengan baik. Amin. Kalau untuk pemerintah, Kak, harapannya gimana? Untuk pemerintah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ya, kenapa aku bilang kayak gini? Karena khususnya HIV ya. Ya. Karena biasanya orang itu cenderung, oh keluarga gue udah punya ketahanan yang baik. Oh, gue sudah mengajarkan value yang baik untuk keluarga gue, but kita nggak pernah tahu hari esok. Jadi lebih baik kita mulai bekerja sama dari sekarang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita semua gitu. Dan harapannya kita tidak lagi menstigma siapapun dan apapun terkait HIV itu. Oke, Bapak Ibu, denger ya? Wow, denger dong pastinya ya. Kita jangan ada lagi stigma dan diskriminasi khususnya untuk orang-orang dengan HIV. Betul. Kayak gitu. Aduh, sampai sangat Gimana? sangat disayangkan gitu ya. Kita harus sudahi podcast kita siang hari ini. Padahal, aduh, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri aku gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita akan gabung lagi di podcast selanjutnya. Dan buat Kampe, terima kasih Terima sudah kasih banyak hadir di kesempatannya. podcast Ngosrek Ngobrol Asik dengan KPA. Oh ya, teman-teman jangan lupa juga bisa follow Instagram kita KPA Kabupaten Bekasi ya. Itu Instagramnya. Terus subscribe juga YouTube channelnya di KPA Kab Bekasi. Dan dengan itu Kak, aku ucapin terima kasih sekali Terima lagi. kasih banyak. Makasih Ngobrolan kita banyak. luar biasa dan Mudah-mudahan kita ketemu lagi. betul. Ingat buat perempuan juga, pesan aku gitu ya. Sebelum kita untuk untuk peduli terhadap orang lain, kita peduli dulu terhadap diri kita. Betul. Gitu ya. Karena ketika kita sudah bisa menyayangi diri kita, otomatis angka kekerasan terhadap diri kita juga Kita akan lebih mudah menyayangi orang lain. betul. Ya, angka kekerasan juga terhadap diri kita akhirnya bisa Berkurang. berkurang karena kita sudah tahu nih gitu apa yang harus kita lakukan terhadap kita. Itu ya sudah, itu aja dari aku Kak. Terima kasih banyak. Ya. Dan kita berdua, aku Catur, Aku Fibrina. kita mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak. dan bye. Dah. Thank you Kak. Oke.